Ya, bisa dengar suara saya dengan jelas? Oke, jelas ya. Thank you. Malam semua. Senang sekali kita bisa kembali pada webinar malam hari ini. Di mana webinar ini kita akan membahas tentang support dan tentunya support yang dalam kasus ditembus oleh pergerakan harga. Mungkin Anda pernah ya melihat case seperti ini dan bagaimana perspektif technical analysis bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut ya, bisa menjawab masalah tersebut. So, sebelum kita mulai saya ingin sedikit bertanya kepada teman-teman di sini. Siapa di sini yang suka beli saham di area support? Ada nggak yang suka ngambil itu di area support? Jadi waktu harga turun ya, kalau kita bicara harga di support artinya kan harga dalam kondisi penurunan, begitu ya. Kemudian Anda suka mengambil harga yang ketika turun dan mencapai area supportnya. Oke, banyak ya. Ya, bottom fishing ya, memang IAT itu kita punya bottom fishing strategi, begitu kan? Oke, jadi banyak ya yang suka beli saham di area support. Oke, boleh nggak teman-teman di-sharingkan ke saya, gitu ya, apa alasannya Anda membeli harga di area support? Coba kira-kira gimana? Apa alasannya kenapa Anda membeli harga saham di area support? Oke, karena dapat harga di bawah, ya. Terus ada potensi mantul. Oke, karena harganya murah, gitu kan. Terus apalagi nih? Aman, kalau turun nggak longsor jauh. Oke, yakin tekanan jual berkurang. Oke, jadi teman-teman di sini percaya bahwa ketika harga saham menyentuh area support, maka kita punya satu harapan, betul ya? Kita punya satu ekspektasi kalau harga itu akan berhenti turun dan dia akan mulai mantul dari area support. Itu konsep berpikirnya. Dan secara teori pun itu nggak salah, benar. Ya kan? Tetapi saya mau tanya, pada faktanya, pernah nggak Anda membeli harga di support, terus supportnya jebol? Akhirnya Anda mengalami satu kerugian. Ya, karena ini merupakan topik utama kita, gitu ya, di mana terjadi penembusan level support. Pernah nggak mengalami seperti itu? Udah beli di support, bukannya harganya naik, malah jebol dan harganya lanjut turun dan akhirnya berujung paling fatalnya itu berujung nyangkut. Artinya kalau kita bicara nyangkut, tidak di cut loss, ditahan. Dengan alasan berharap naik karena nggak mau rugi. Simpelnya seperti itu. Ya toh, pernah semua ya. Bahkan ada dibilang sering gitu ya. Oke, so kenapa teman-teman? Ada yang tahu nggak? Kenapa kok supportnya bisa ditembus? Coba kira-kira kenapa tuh? Udah kan harusnya gitu ya. Kita bicara seharusnya. Kalau harga di support, secara teori kan support itu kan area penahan harga. Bukannya nahan, malah harganya jebol ke bawah, terus ambles. Nah, ini menjadi satu pertanyaan besar bagi khususnya para trader yang menggunakan analisis teknikal. Kenapa saya udah bikin support atau saya udah beli di support tapi masih rugi? Paling apesnya, tahu nggak Pak? Waktu harga di support, ya kan? Supportnya dijebol, kita cut loss, apa yang terjadi? Harganya balik lagi ke atas. Malah terbangnya, waduh, kencang banget ke atas. Pasti pernah ngalamin, ya kan? Akhirnya apa? Mengambil kesimpulan, oh kalau gitu Pak, kalau support ditembus, mendingan nggak usah cut loss. Ya kan? Mending tahan, mending tambah di bawah. Pas dilakuin seperti itu, yang ada harganya masih turun juga. Jadi serba salah gitu kan. Jadi yang mana yang benar? Itu kan menjadi pertanyaan yang penting bagi kita gitu kan. Jadi yang mana yang benar? Kan seperti itu. Oke. Nah, jadi teman-teman, ini saya tidak mengatakan gini, saya tidak mengatakan bahwa beli saham di area support itu salah. Karena memang ada teknik yang namanya buy on weakness. Kita membeli ketika harganya sedang melemah. Artinya kita pas harga lagi turun, ada satu alasan kenapa kita mau istilahnya kalau bahasa sekarang serok gitu ya, kita mau serok bawah gitu misalnya, karena mungkin kita melihat ada area support di mana area level ini berpotensi menahan harga untuk tidak turun lebih dalam, makanya Anda beli. Itu nggak salah karena IAT pun juga sering memberikan area-area support dan mostly berhasil begitu ya. Oke, saya akan memberikan contoh seperti ini. Nah,
Ini ada contoh dari saham BTN. Oke. Anda bisa perhatikan tanggalnya. Ini kan ada level supportnya ya. 1280 ya kan, area-area biru di bawah itu kan artinya area yang berpotensi menahan harga. Ini ada tanggalnya, jadi ini live ya, ini tidak kita bikin-bikin, ini ada, Selasa tanggal 13 Juli kemarin. Kita bisa melihat supportnya itu di sini loh, 1280 sampai dengan 1260 yang pertama. Oke, dan kalau kita lanjutkan, boom, harga terbang dengan kencang, ya kan? Oke, next. Ini juga ada kemarin konstruksi. Anda boleh cek di YouTube kita, Rumpi Market, kita pernah bahas, kita mencoba untuk mencari bottom price dari saham-saham construction. Ini tanggal 26 Agustus, hari Kamis, 26 Agustus 2021. Ada support di 840 sampai dengan 890. Next, boom, terbang. Ya kan? Lanjut lagi. Oke, cukup 2 aja berarti. Nah, dari sini teman-teman kita melihat bahwa ada satu hal yang membuat kita tertarik membeli harga di support. Betul tadi kata teman-teman tadi. Harganya murah, Pak. Kan lagi turun. Kalau saham lagi turun kan logikanya harganya lagi terdiskon. Secara nilai wajar pun sedang terdiskon. Maka ini menjadi momentum untuk kita masuk ke market. Artinya kita harus mempunyai alasan, kalaupun kita mau masuk, maka pastikan let's say masuknya di area support misalnya. Oke? Dan itu benar, nggak salah. Kita pun juga sering melakukan hal tersebut. Kita mencoba mencari di mana supportnya, kemudian kita masuk ke dalam. Dan ya seringnya sih terjadi bottom di sana. Gitu ya. Oke. Sebelum kita lanjut, saya ingin sedikit aja menjelaskan aja secara sederhana apa itu area support. Saya nggak akan menjelaskan secara teori yang kompleks ya, artinya kita menggunakan visual saja. Jadi kalau kita bicara level support, maka langsung di kepala kita itu level penahan harga untuk tidak turun lebih dalam. Benar ya? Harga yang dimana kalau dia kena support, maka ini ada potensi harga yang mantul naik ke atas. Ya kan? Ada potensi kita bisa dapat profit kalau beli di support. Nah, itu adalah definisi-definisi yang sering sekali saya dengar tentang level support. Ya. Dan kalau Anda perhatikan ilustrasi ini ada satu pergerakan harga, dia harganya sedang bergerak dalam satu penurunan. Betul kan? Dia lagi turun gitu kan, lagi turun ke bawah. Kemudian kalau Anda perhatikan di sini, nah, ini harganya kena di area supportnya yang warna hijau, ya kan? Kemudian dia mulai mantul ke atas, kemudian dia turun lagi ke bawah, mantul lagi ke atas. Artinya apa teman-teman? Waktu harga itu kembali lagi turun ke area supportnya, kita langsung mengingat, sebelumnya loh ada 1 kali, ada 2 kali, harga itu ketahan di level hijau ini, level support ini, ya kan? 2 kali kena naik lagi, kena naik lagi. Berarti ini ada chance ketiga nih, ya kan? Seperti seakan-akan diberikan kesempatan ketiga. Mana tahu, kan gitu kan? Kalau 1 kali, 2 kali naik, berarti yang ketiga apa? Confirm dong supportnya naik, betul nggak? Dan waktu Anda beli, apa yang terjadi? Boom, harganya terbang. Inilah yang dimaksud level support. Jadi level penahan harga. Ya, sebenarnya yang buat naik itu bukan garisnya, tetapi karena adanya psikologi feel di sini, adanya psikologis level di mana tiap kali harga ke level support ini dia mantul ke atas, 1 kali mantul ke atas, 2 kali mantul ke atas, maka kita bisa mengambil kesimpulan, oh harga support ini merupakan harga di mana setiap kali dia masuk ke level support terjadi permintaan, intensitas demand-nya tinggi, ya kan, dan orang yang mau jual juga cenderung nggak banyak sehingga membuat harga menjadi naik, ya kan? Ini happy, ini kan yang happy case-nya, tapi Anda jangan lupa ada juga ilustrasi di mana, nah seperti ini, ya kan, stres gitu kan, 1 kali nahan, ya toh, 2 kali nahan, yang pas ketiga kali yang harusnya dia nahan justru malah ditembus. Nah inilah yang mau atau yang akan kita bahas pada malam hari ini, kenapa hal ini bisa terjadi. Oke, bisa dipahami ya teman-teman? Saya harap Anda sudah mendapatkan definisi secara sederhana terkait dengan area support. Jadi level support itu adalah level psikologis. Ya, jadi bukan sebuah garis ajaib yang menahan harga untuk tidak turun lebih dalam, tidak, tetapi ini merupakan dari level psikologis. Oke? Ya, kita next ya. Jadi ini sedikit penjelasan dari saya terkait dengan level support. Kita lanjut. Nah, perhatikan. Ini ada sahamnya rahasia gitu ya. Jadi saya rahasiakan sahamnya, gitu kan. Kemudian kalau kita lihat di sini, teman-teman bisa perhatikan. Setiap kali ini kan harga turun ya. Kemudian dia naik ke atas. Ya kan?
Ada apa di sini kan gitu ya. Kemudian dia turun lagi, naik ke atas 2 kali, ya kan, 3 kali, 4 kali lah mendekati, gitu ya. Berarti kita bisa mendapatkan, oh ada level psikologis di tengah-tengah sini. Jadi kalau saya gambarkan secara lebih sederhana lagi, secara lebih gampang ya, lebih bagus. Nah itu dia. Kita bisa mendapatkan satu kesimpulan, satu analisa bahwa ada satu garis level support di level sekitar 520-an lah di sini. Mungkin di 525 gitu ya. Berarti ada level support di sana. Dan kalau kita lihat di sini, perhatikan. 1 kali harganya berhasil nahan, ya kan? 1 kali nahan, ya toh? 2 kali nahan. Nah, sekarang mau yang ketiga. Kira-kira kalau kita melihat pola seperti ini, kita akan mengatakan apa? Yo, berarti ini time to buy. Kenapa? Karena 1 kali, 2 kali dia mantul ke atas. Dan harga sekarang masih berada di area supportnya. Sehingga ini menjadi peluang untuk melakukan pembelian. Sampai sini dulu. Setuju atau nggak teman-teman? Konsep seperti ini. Setuju nggak kira-kira? Atau ada yang nggak setuju Pak? Gitu kan? Setuju ya? Kan secara teori bener ya? Supportnya ada, gitu kan? Pantulannya ada, berarti kan valid. Bener ya? Artinya para pelaku pasar mengakui bahwa level ini juga merupakan level yang dianggap tiap dia masuk ke level garis biru, dia masuk. Mereka minta barangnya gitu loh. Ya akhirnya harganya naik ke atas. Oke. Nah, kalau kita lanjutkan chartnya, apa yang terjadi berikutnya? Boom, profit. Bener nggak? Semua orang senang, happy semua, gitu kan? Nggak ada yang nggak happy ya. Kita aja yang nggak beli aja ikut happy gitu, atau bahkan kecewa atau gitu masuk ya. Bahkan yang masuk aja masih bisa kecewa ya, tahu gitu belinya lebih banyak, pakai margin apa segala macam gitu kan. Itulah seperti itu. Nah, kita akan lanjut lagi teman-teman. Perhatikan, ini juga ada sahamnya rahasia. Kenapa dirahasiakan? Karena supaya objektif gitu, kita bisa ngelihatnya. Ya, oke, next. Ada yang nggak setuju nggak sama level support yang saya gambar? 1 kali mantul, 2 kali mantul. Ada yang salah nggak sama level supportnya kira-kira? Coba, ada nggak yang salah? Bener nggak supportnya nih kira-kira? Kalau Anda perhatikan di sini. Bener ya? Bener kan? Nggak ada yang salah kan sama level supportnya ya? Terjadi pantulan sekali, 2 kali, ya kan? Kita lihat testing yang ketiga. Nah, saya mau tanya teman-teman, perbedaannya apa nih? Kalau kita melihat dari perspektif supportnya aja, perbedaannya apa? Support yang ada di sini dengan support yang sebelumnya, sama atau beda? Ya sama aja Pak, sama-sama garis lurus, benar nggak? Kalau kita hanya menggunakan perspektif area support, nggak ada bedanya kan, sama-sama aja toh. Tapi apa yang terjadi berikutnya? Boom, bukannya harga naik, tapi justru harganya malah ambles turun ke bawah dan membuat Anda mengalami satu kerugian. Oke, sampai sini teman-teman. Pasti pernah kan mengalami kejadian seperti ini. Supportnya udah dapat. Kita beli, bukannya mantul, malah ambles ke bawah. Pertanyaan saya satu, teman-teman. Siapa yang salah? Wah, gitu ya. Biasanya kalau udah rugi, mikirnya siapa yang salah nih? Siapa yang bisa gua hantem gitu kan? Yang siapa yang bisa saya salahin kan gitu ya? Apakah analisnya? Ya kan? Apakah bandarnya? Ya kan? Apakah wah market sahamnya emang nggak bisa dipredik gitu kan? Kadang bener, kadang salah. Maunya apa sih? Coba menurut Anda, kita sama-sama berpikir teman-teman malam hari ini ya. Kita sama-sama renungkan gitu ya. Kira-kira waktu ini terjadi, siapa yang salah? Apakah salah supportnya? Apakah salah bandarnya? Ya kan? Atau salah siapa? Kira-kira gimana? Bagaimana cara Anda mentafsirkan dari atau mendefinisikan dari kejadian ini? Kira-kira bagaimana? Boleh saya minta ya opininya ya. Chartnya yang salah ya. Ngapain turunnya harusnya naik gitu kan? Kayak Pak Herman nih sangat bijaksana sekali ya. Nggak ada yang salah gitu. Kenapa tuh Pak? Kenapa nggak ada yang salah Pak? Oke, Pak Charles data pembanding kurang. Oke, ada lagi yang mau beropini dulu sebelum saya lanjutkan? Karena kita menebak masa depan coach. Ya, nggak ada yang tahu masa depan, begitu ya. Kemungkinan ada news kuat. Ya, ada lagi? Oke, jadi teman-teman, akan ada banyak alasan ketika terjadi satu kejadian. Misalnya, sentimennya negatif. Oke, ada yang bilang sentimen negatif. Tapi kalau harganya terbang, yang dicari, oh emang positifnya sentimennya gitu kan.
yang negatifnya jadi nggak kelihatan gitu ya, karena happy profit gitu kan. Oke, jadi gini teman-teman, eh, kalau kita bicara secara kaidah ya, literasi dari support ya, support itu ada banyak jenisnya. Itu yang perlu Anda ketahui. Yang kita gambar, yang kita bahas ini, yang saat ini kita sedang kita bahas, itu support yang horizontal. Artinya supportnya garis lurus. Oke? Dan secara literasi, ini nggak salah. Support yang sebelumnya dengan support yang ini nggak salah. Nah, ini menjadi menarik teman-teman buat saya ya. Saya bertanya-tanya. Lalu support yang benar dan support yang salah bagaimana cara bedainya? Maksud saya adalah bagaimana Anda bisa mendefinisikan bahwa support ini benar, Pak. Support ini salah. Bagaimana cara kita mendefinisikannya? Kan gitu kan? Itu kan menjadi pertanyaan. Nah, apakah ini coba ya, apakah support yang benar ya, apakah support yang benar berarti harganya itu mantul? Kira-kira setuju nggak teman-teman? Support yang benar adalah ketika harga itu benar-benar mantul ke atas. Jadi kalau dia ketembus berarti support yang kita gambar itu salah. Kira-kira Anda setuju nggak dengan opini tadi? Coba, gimana? Kira-kira setuju nggak? Kalau saya katakan support yang benar, itu support yang berhasil mantulin harga naik. Jadi kalau supportnya itu ditembus, maka supportnya tidak benar. Kira-kira gimana? Setuju nggak? Oke, ada yang bilang nggak setuju, banyak ya yang bilang tidak setuju. Yang lain gimana? Ada yang setuju nggak? Yes, betul. Jadi gitu teman-teman, kalau bicara terjadi penembusan, jadi gini, support Anda salah itu bisa aja terjadi. Ya, tetapi belum tentu, meskipun Anda sudah menggambar support yang benar, belum tentu supportnya nggak bisa ditembus. Karena secara teori juga ada yang mengatakan bahwa support itu bisa di breakout kalau memang secara behavior atau secara sentimen di pasar sedang kurang baik. Ya mungkin saja possible sekali dia ditembus oleh harga. Bukan berarti supportnya Anda salah, karena kalau kita berdasarkan definisinya, berdasarkan kalau dia mantul berarti supportnya benar. Ya kita akan nggak tahu, ya kita nggak akan pernah bisa tahu mana definisi atau bagaimana cara menggambar support. Ujungnya nanti bakal bingung sendiri gitu kan. Karena kalau kita parameter benar salah berdasarkan dari kalau untung atau enggak. Iya kan? Karena bukan itu esensi dari technical analysis, bukan itu esensi dari trading gitu. Ya kita bicara probabilitas di sini. Betul ya? Nah, jadi saya ingin mengatakan bahwa supportnya nggak salah, cuma memang supportnya ditembus. Dan memang ada, ini yang mau kita bahas ya, ada beberapa case ya yang perlu Anda pahami ketika terjadi penembusan support. Karena saya sering sekali mendapatkan banyak kasus ya, di mana supportnya ditembus, terus bingung, panik sendiri, ya kan? Apakah di cut loss, apakah di averaging down, artinya kita tambah lagi beli di bawah, atau bagaimana gitu. Nah, ini yang ingin saya jelaskan gitu loh ya. Jadi ketika support ditembus maka apa yang akan terjadi gitu loh. Dan kenapa support kita ditembus? Itu yang akan menjadi topik malam hari ini. Oke. Saya akan tunjukkan satu ilustrasi lagi. Nah, ini dia. Ini adalah saya bisa katakan ya pastilah ya. Sebenarnya ada satu lagi sih, tapi saya katakan dua ini pasti akan terjadi. Ini adalah salah satu skenario atau ilustrasi ya, ketika support yang ada gambar itu ditembus oleh pergerakan harga. Perhatikan gambar yang sebelah kiri dan gambar yang sebelah kanan. Dari sini tentu Anda sudah bisa langsung melihat perbedaannya. Betul ya? Dimana kalau yang sebelah kiri, perhatikan, yang sebelah kiri ya, yang kiri ini, ketika dia ditembus di sini, ya, dan yang sebelah kanan ini juga ditembus di sini, sampai di sini masih sama semuanya. Benar nggak? Sama-sama ditembus. Betul ya? Tetapi yang membedakan, yang kita katakan yang sebelah kiri ini yang A ya. Yang A, ilustrasi yang A, setelah tembus, dia tidak impulsif banyak ke bawah. Dan waktu dia berbalik arah, pembalikannya ini sifatnya bisa kembali masuk ke dalam area support. Jadi kalau Anda katakan, let's say lah, Anda buy di sini ya, exactly katakan di garis hijaunya, ditembus gitu kan, katakan ditahan, ya Anda nggak cut loss, Anda hold gitu ya, Anda hold, ya katakan Anda mau hold,
Dan waktu dia berbalik tentunya ini sangat menguntungkan. Betul nggak? Anda mendapat yang tadinya loss gitu kan, lalu harganya naik ke atas dan Anda mendapatkan satu keuntungan atau mungkin at least bisa recovery lah dari loss-nya. Ini yang kita kenal dengan istilah recovery moment. Artinya Anda mendapatkan satu recovery porto, ya, satu recovery dari kerugian akibat penembusan support. Tetapi jangan lupa ada juga yang B. Nah, yang B ini yang mengerikan, yang cukup mengerikan. Di mana ketika support itu ditembus oleh harga, dia turun, sama-sama turun, yang A juga turun, yang B juga turun, tetapi yang B turunnya ganas banget ke bawah. Dan kalaupun dia naik, sifatnya tidak bisa merecovery kerugian Anda. Bahkan ini Anda harus mengalami dulu kan pengalaman diseret turun di sini kan. Waduh ya, minusnya pusing 7 keliling gitu kan. Nah, inilah yang kita kenal dengan momen impulsif. Jadi pasca dia breakout terjadi impulsif moment. Ini yang artinya waktu dia break kemudian langsung harganya lanjut ngegas ke bawah dan ini juga berlaku untuk resistensi. Oke, sampai sini paham nggak teman-teman terkait apa yang akan terjadi ketika support yang Anda gambar itu ditembus. Jadi kita ini berangkat dari ini ya, malam hari ini kita berangkat dari resiko. Ya, bukan berangkat dari happy-happy ya, cara profit gimana enggak. Saya membahas dari perspektif resikonya. Bagaimana Anda sebagai seorang trader, sebagai seorang technicalist, Anda harus bisa mempersiapkan the worst case dari keputusan yang Anda buat. Karena banyak sekali yang membuat investor hancur, trader itu hancur, menurut saya bukan karena dia loss, tapi karena dia tidak punya persiapan, dia nggak punya kesiapan, tidak mempersiapkan kalau the worst case itu datang, apa yang harus dilakukan. Itulah kenapa awal mula kehancuran di situ. Bukan karena ditembus supportnya. Support ditembus ya tinggal cut loss selesai. Ya kan? Tapi kalau Anda nggak tahu, bayangkan, sekarang kita bayangkan. Waktu di poin A nih ya, Anda buy di sini katakan ya, di area lingkaran ya, di area hijau. Kemudian harganya turun. Waktu turun di sini, pasti ada yang cut loss, bener nggak? Ada yang cut loss gitu ya, ada yang masih hold kan, berharap naik. Kira-kira kan jelas kan, yang melakukan posisi hold itu akan tentu diuntungkan dibandingkan yang melakukan posisi cut. Setuju nggak? Kenapa? Karena pasca dia tembus terjadi momen recovery. Harga bisa naik lagi sampai balik ke dalam level support, bahkan bisa terus sampai jadi tren naik. Betul ya? Tapi kalau yang B, bandingkan. Ada pilihan lagi nih, kalau Anda cut sama hold. Kalau yang B Anda cut, ini untung. Kenapa? Karena ruginya jadi nggak banyak. Tapi kalau Anda hold, ya udah, diseret sampai ke bawah. Tentunya yang melakukan action cut akan lebih diuntungkan dibandingkan yang melakukan action hold. Sampai sini paham teman-teman ya? Artinya apa sih? Saya memberitahu apa sih? Analisanya sama. Setuju kan? Level supportnya sama. Tetapi keputusan setiap trader itu beda-beda. Malah ada yang buy lagi. Ini kita baru bicara cut sama hold ya. Ada juga buy gitu kan. Saya yakin sekali jawaban Anda ketika dengan gambar yang sama, keputusan di sininya ini akan berbeda. Iya kan? Inilah kenapa saya selalu katakan analisa tidak selalu gini, analisa itu bukan berarti Anda bisa menganalisa dengan baik, Anda bisa trading dengan baik. Enggak selalu. Ya ada kondisi di mana analisanya bagus tapi tradingnya berantakan. Itu ada. Misalnya money management nggak bagus. Ya kan? Karena analisa itu bisa salah kapanpun gitu. Makanya saya katakan bahwa dipisah cara belajarnya. Belajar analisa, belajar analisa. Belajar trading. Gitu loh. Oke? Oke, kita lanjut ya. Sampai sini bisa paham teman-teman? Coba saya mau tanya skala pemahaman Anda dari 1 sampai 10. Berapa nih kira-kira? Kira-kira dari 1 sampai 10 pahamnya berapa gitu? Oke, 9, 10 ya. Luar biasa ya. Ya. Bisa dipahami ya? Bisa ya. Nanti beres webinar lupa lagi gitu kan. Ya seringnya seperti itu ya. Pernah ada yang bilang, "Kenapa ya Pak? Kok saya waktu ikut webinar tuh kayaknya enak gitu, gampang gitu ya. Tapi pas udah praktiknya bingung lagi Pak." Nggak apa-apa ya, sering-sering latihan. Oke. Oke, dan ini akan rencana kita akan kita post ke ini ya, sorry, akan kita record juga kok ini. Oke, kita lanjut. Oke, tadi ilustrasi teman-teman ya, sedikit lagi. Nah, saya punya berdasarkan pengalaman saya menganalisa market gitu ya, dan
beberapa pola yang terjadi di market, saya bisa mengambil satu kesimpulan. Ini kita terlepas dari misalnya Pak supportnya ditembus karena memang kinerja perusahaannya jelek misalnya, atau mungkin karena sentimennya kurang baik, oke lah. Tapi saya ingin coba menjelaskan alasan itu berdasarkan hanya dari perspektif analisa teknikal. Ya, jadi saya ingin menjelaskan kenapa level support itu bisa ditembus berdasarkan perspektif analisa teknikal. Jadi kita lupakan dulu perspektif lainnya, kita fokus pada perspektif teknikal. Bagaimana seorang technicalis bisa menjawab pertanyaan ini? Karena ini pertanyaan yang sering sekali ditanyakan oleh banyak investor, banyak trader, ya itu sering sekali gitu loh. Ya, oke. Alasan yang pertama, salah mengidentifikasi level support. Artinya support yang Anda gambar itu salah. Ya, dalam arti salah itu artinya Anda tidak secara literaturnya kurang baik dalam menggambar area support. Oke, yang kedua, tekanan turunnya harga kuat. Jadi gini, nanti akan dijelaskan di belakang ya. Jadi ada kondisi di mana tren harga itu memang sedang dalam turunnya kuat. Jadi ada fasenya. Jadi dalam satu downtrend itu ada fasenya. Ya mungkin Anda lagi masuknya itu pas lagi di turun-turunnya kuat banget. Seperti kita tahu ya, construction kemarin juga sempat masuk dalam fase strong downtrend, betul ya? Oke, yang ketiga, mungkin support yang Anda gambar itu bukan support yang kuat, support yang lemah. Kalau supportnya lemah, ya berarti kan gampang ditembus dong. Logikanya kan gitu ya. Oke. Yang terakhir, ini yang cukup penting juga ya. Fase transisi tren menjadi bearish, menjadi downtrend. Jadi terjadi perubahan tren yang tadinya naik, dia mulai berubah menjadi turun. Nah, kadang-kadang perspektif kita itu suka lagging gitu, suka lambat. Kita masih terlena dengan kenaikan yang sebelum-sebelumnya. Jadi ketika harganya turun, Anda lupa sebenarnya turunnya sekarang itu sifatnya udah mulai transisi. Gitu loh. Ya, tapi kita karena terlena dengan wah ini chartnya lagi bullish terus gitu kan, lagi euforia gitu misalnya. Kita lupa bahwa sebenarnya secara struktur tren itu udah pelan-pelan mulai berubah. Pas sadarnya pas udah nyangkut. Iya ya, trennya udah downtrend gitu kan. Nah, itu cukup fatal. Itu cukup sering terjadi gitu loh. Ya. Karena yang saya tahu teman-teman, coba sometimes ya, kita coba evaluasi kita punya portofolio. Ya, coba kita ingat-ingat gitu kan, masa buruk kita gitu ya. Misalnya minus sampai 30%, minus sampai 40%. Ya. Saya bisa katakan, kalau Anda mengalami loss lebih dari 20-30%, kemungkinan besar, nih perhatikan di sini ya, ini sekaligus menjawab apa yang dimaksud dengan transisi. Oke, perhatikan di sini, waktu saya akan kasih split di sini. Nah, kita itu mengalami loss besar ketika terjadi apa? Waktu Anda beli di ujung sini. Benar nggak? Jadi waktu trennya udah benar nih, trennya naik, tapi patah tengah jalan, berubah jadi turun. Disinilah korbannya banyak. Coba kita ingat-ingat, loss terbesar kita. Benar nggak? Belinya tuh pas terjadi patahan gitu. Ya, jadi waktu lagi tren naik, terus dia patah jadi tren turun. Disitulah loss terbesar kita. Benar atau nggak, teman-teman? Pernah nggak mengalami seperti itu? Yang lossnya banyak gitu ya. Biasanya gitu kan? Oke, oke, Pak Robert Tang pernah ya, betul ya? Ada lagi yang pernah mengalami gitu? Benar, gagal breakout resistance ya kan? Jadi loss besar tuh ketika terjadi patahan tren. Dan kadang-kadang kitanya nggak sadar, ya kan? Kecewa, masa trennya udah naik begini, saya beli malah rugi. Nggak cut loss kan? Wah, kalau gini saya tahan dulu aja deh. Mana tahu turun cuma sementara. Ternyata apa? Turunnya udah mulai emang turun bener-bener balik arah gitu kan. Itu kan kacau sekali ya. Jadi ini adalah teman-teman keempat alasan kenapa support Anda itu bisa ditembus. Ini terlepas saya nggak, kita bicara dari price action ya. Kita nggak bicara indikator karena indikator itu sifatnya dibuild oleh price action, bukan indikator yang build price action ya, tapi price action build indikator. Ya, jadi jangan dibalik logik berpikirnya. Oke. Nah, kita akan lanjut lagi. Oke, kita bahas dulu pertama dari yang salah identifikasi level support. Jadi teman-teman, cara paling mudah menggambar sebagai cara paling mudah melihat level support. Ini kita bicara support yang horizontal ya. Ketika terjadi pantulan-pantulan naik, misalnya gini, harga naik, turun gitu kan, naik lagi.
Lagi ya seperti ini misalnya. Oke. Ini dari sini kan kita melihat ya, ada beberapa jenis pantulan. Ini pantulan pertama, ya kan, kedua, ketiga, keempat, kelima, pantulan naik ya. Nah, pantulan-pantulan ini kita kenalkan dengan istilah swing low. Nah, dari pantulan-pantulan inilah kita bisa menggambar satu garis level support. Nah, kalau dari case ini kita bisa gambar gini, ya kan? Gini. Nah, seperti itulah contoh gambar level support. Nah, ini adalah cara paling mudah. Jadi kalau misalnya kita gambar support dan gambarnya itu salah, itu ada kemungkinan memang tidak akan dihargai oleh pergerakan harga gitu loh. Jadi harganya supportnya bakal tembus. Jadi jangan sampai kita salah mengidentifikasi level support. Nah, ini yang saya jelaskan di sini adalah cara paling mudah menggambar area support menggunakan satu garis lurus dari pantulan-pantulan naik sebelum-sebelumnya. Bisa dipahami ya teman-teman? Ya, jadi jangan salah. Karena kalau kita salah mengidentifikasi level support ya kemungkinan besar gagal. Akan tembus begitu aja. Ya, artinya kita harus evaluasi apakah support yang Anda gambar itu sudah benar atau belum. Secara kita bicara secara acuan dari literaturnya ya. Jadi apakah sudah benar cara menggambar supportnya? Kalau belum ya besar sekali potensi support Anda akan tembus. Besar kemungkinannya. Gitu. Kalaupun dia bisa naik ya mungkin sifatnya memang lagi hoki aja gitu. Tapi artinya gini, kenapa kita harus punya satu literatur? Karena itu membantu Anda untuk membuat plan, exit dan entry-nya. Ya, kalau kita entry-nya nggak jelas alasannya apa, itu akan berat. Kita juga nggak punya cara untuk exit-nya. Tapi kalau entry-nya jelas, pasti exit juga jelas. Maka dari itu, siapkan trading plan dari awal gitu. Nggak bisa kita masuk market langsung asal masuk aja begitu. Oke? Nah, berikutnya, ini beberapa ya kalau salah identifikasi berarti ini berasal dari tradersnya, bukan dari marketnya. Ya, kenapa bisa ditembus supportnya? Oke, berikutnya. Ya, tekanan turunnya terlalu kuat. Berarti supportnya udah benar. Tetapi harga itu turun dengan galak sekali. Contohnya gini. Saya akan ngambil contoh yang sederhana saja. Jadi kalau Anda tahu, di dalam sebuah tren turun, itu saya bagi ke beberapa jenis. Ya, kita bicara dua aja dulu. Yang pertama gini, dia turun seperti ini polanya. Ya. Yang berikutnya, dia turun seperti ini. Oke. Ya. Nah, dari sini kita bisa jelas tuh teman-teman, kalau kita melihat, ya sebentar saya bikin ulang lagi gambarnya. Oke. Poin yang A sama poin yang B ini jelas sama-sama turun. Sama-sama trennya turun. Tetapi kalau kita bicara kekuatan turunnya, tentunya yang B ini akan menjadi lebih kuat dibandingkan yang A. Setuju ya? Kalau Anda atau gini, atau kalau kita mengidentifikasi supportnya ini jelas, ini supportnya satu, ya kan? Ini juga supportnya yang kedua di sini, ya toh? Ini juga support. Nah, kita lihat ya karakternya ya. Waktu case yang di sebelah kiri, setiap terjadi penembusan support, ini kan di break supportnya nih. Apa yang terjadi? Harganya bisa balik, ya kan? Ditembus lagi, jedar, gitu kan? Tembus di sini, harganya bisa recovery lagi, melebihi area supportnya. Ditembus lagi, harganya bisa recovery lagi. Dalam case ini, ya sekarang Anda bandingkan dengan yang poin B. Oke, kita gambar lagi nih, di mana saja level supportnya, gampangnya gitu ya. Ini supportnya, ini supportnya, ini supportnya. Oke, perhatikan. Waktu di poin yang B, tembus toh, apa yang terjadi? Impulsif turun. Tidak ada momen recovery. Ditembus lagi, impulsif turun. Ditembus lagi, impulsif turun. Berarti tren turunnya itu sedang dalam fase strong downtrend. Atau kalau misalnya kita katakan sebagai panic selling atau bearish participation, dan ini terjadi pada saham-saham construction. Betul ya?
Nah, tentunya dari sini kerasa teman-teman. Kalau misalnya harga turun itu tidak kuat atau terlalu kuat dia turun, maka besar kemungkinan support yang ada gambar juga akan ditembus dan pasca tembus dia akan terus impulsif turun ke bawah. Ya, jadi perlu Anda analisa juga struktur marketnya. Apakah trennya ini sedang tren turun yang sifatnya kuat banget atau tren turun yang seperti yang A, tidak begitu kuat. Karena kalau tren turunnya kuat sekali, itu besar sekali kemungkinan level support Anda itu akan tembus dan harga tidak akan pernah memberikan kesempatan untuk merecovery-nya. Artinya tidak akan pernah dia kembali ke level support sebelumnya. Ini yang namanya strong downtrend. Nah, ketika dalam kondisi yang B seperti ini, Anda harus bisa lebih bijaksana di dalam menggambar area support dan di dalam menggunakan money management dalam case seperti ini. Ya, ini seringkali yang ini banyak sekali teman-teman kita nyangkut di sini. Kalau case-nya tiba-tiba strong downtrend seperti ini, contoh kemarin juga sempat kejadian di INKP ya, di Wika, Waskita gitu kan, construction sempat seperti ini kejadiannya. Ya, kalau yang A itu seperti Samika lah. Ya, mitra keluarga kan dia turunnya nggak gitu galak ya. Setiap kali tembus masih bisa recovery. Tembus recovery lagi gitu. Kerasa bedanya. Nah, maka dari itu kita penting juga untuk memahami dari struktur market itu. Artinya di sini teman-teman hindari ketika mencari support atau ketika kondisi sedang dalam kondisi strong downtrend. Kalaupun emang pengen masuk, pengen entry gitu misalnya, maka pastikan menggunakan money management yang bisa saya katakan yang cukup konservatif lah, jangan terlalu agresif pembeliannya. Karena kita sedang melawan tren yang kuat, itu cukup berbahaya bagi portofolio. Bisa dipahami ya teman-teman? Oke, yang berikutnya. Nah, ini dia. Level supportnya terlalu lemah. Saya hapus dulu gambarnya ya. Maksudnya gimana sih Pak level support lemah? Jadi kan tadi teman-teman sudah mendapatkan definisi sederhana terkait dengan level support ya. Sekarang gini teman-teman, saya mau tanya simpel. Kalau saya berikan ilustrasi, ini harga turun gitu kan, turun dari 1000 misalnya gitu ya. Dia turun sampai ke level let's say di angka 800 gitu misalnya. Ya. Dari 800 dia naik gitu kan sampai level kita katakan di ya di berapa nih misalnya 900 lah gitu misalnya ya. Sini deh. Atau di 850. Dia naik sampai ke 850. Saya mau tanya, kira-kira ini boleh nggak kita gambar sebagai level support di sini? Boleh nggak teman-teman kira-kira? Kita gambar sebagai level support. Kira-kira gimana? Oke, boleh. Yang lain? Ada yang bilang nggak boleh, Pak? Gitu. Boleh ya? Oke. Sekarang saya mau kasih lagi ilustrasi. Ya. Harga sama nih, turun juga ya, turun gitu kan dari level 1000. Ya kan? Kemudian dari 1000 naik nih. Ya kan dia berhenti di 800 gitu kan? Oops, sorry. Dia berhenti di 800, kemudian dia mulai ke atas. Tapi kenaikannya sampai ke kita bilang sampai balik lagi ke 1000. Oke, lagi-lagi boleh nggak kita gambar ini sebagai support? Ya jelas boleh dong Pak, ya kan? Yang naik cuma sampai 850 aja boleh, gitu kan? Nah, sekarang saya mau tanya teman-teman, kira-kira nih, kalau Anda membeli ya, katakan di sini, kita buy di sini, kita buy di sini. Kita bicara yang A, harga naik dari 800 ke 850. Kira-kira happy nggak perasaan? Dari 800 ke 850, happy nggak? Udah pasti happy dong, ya kan? Masa naik sedih, Pak, aduh, saham saya naik, Pak. Saya beli 800 jadi 850, ya kan? Nah, sekarang saya tanya, yang sebelah kanan, happy juga nggak? Happy juga, tapi happy-nya lebih banyak, betul kan? Lebih banyak, Pak. Waduh, kalau yang kiri mungkin saya cuma lompat sekali, Pak. Tapi yang kanan, itu saya sampai lompat tangga 2 kali, Pak. Naik terus saya lompat tangga misal. Kenapa? Happy banget, gitu loh. Berarti kan sebenarnya kita bisa merasakan ya, euforia marketnya gitu loh. Itu saya katakan sebagai psikologis level. Jadi semakin kuat harga itu naik, maka semakin kuat pula support yang terbentuk itu. Jadi kalau kita bicara lebih kuat yang mana? Support A atau support B?
Tentunya lebih kuat yang support B. Jadi kalau ditanya, ini support kuat apa lemah sih? Anda bisa cek dari seberapa significance dia naik. Semakin significance dia naik, maka supportnya semakin kuat. Simple. Bisa dipahami teman-teman ya, bagaimana cara menentukan. Nah, kalau kita bicara di support yang lemah, itu sangat rentan ditembus oleh pergerakan harga. Misalnya diturun nih begini. Ya kan? Kenapa? Karena memori yang diingat oleh para pelaku pasar itu nggak gitu kuat gitu. Ya kan? Memang happy, tapi biasa aja Pak happy-nya gitu. Jadi kalaupun dia kena lagi di sini, kita masih mikir, tunggu dulu nih, kan gitu. Tapi kalau Anda naiknya begini, ini kan support kuat, terus dikasih begini, kita harus ingat, dulu tuh gue beli di 800 gitu misalnya kan. Terus harganya naik kencang banget, kan masih teringat di kita. Nah, itulah kenapa dikatakan sebagai supportnya kuat. Dan kemungkinan besar bisa nahan. Kita katakan kemungkinan, saya nggak bisa bilang pasti akan nahan, nggak juga. Ya, karena bisa jadi juga supportnya terbentuknya kuat, tapi pressure turunnya lebih kuat lagi. Akhirnya tembus-tembus juga. Tapi biasanya, silakan teman-teman research ya, kalau supportnya kuat, itu nggak langsung tembus lurus begitu. Biasanya akan bikin base dulu, baru jebol. Silakan Anda research. Oke, jadi ada prosesnya, nggak langsung tembus begitu aja gitu. Jarang terjadi lah seperti itu. Biasanya akan bikin base dulu, baru jebol ke bawah. Itu pola-polanya. Silakan di research. Ya, oke. Sampai sini bisa paham ya teman-teman. Oke, nanti kita akan masuk ke contoh dari pertanyaan Anda, gitu misalnya. Ya, tapi saya jelaskan dulu secara teorinya dulu, supaya Anda bisa paham dulu dengan baik. Oke, next. Ini dia. Fase transisi menuju bearish trend. Wah ya, namanya transisi. Berarti kan terjadi perubahan. Ya, terjadi pergantian. Ya, misalnya gini, harga awalnya lagi naik. Oke. Turun, naik, turun ya, masih enak ya uptrend gitu kan. Tiba-tiba ini turun juga nih. Set. Ya. Kemudian dia naik lagi ke atas gini kan. Set. Ya toh? Begini, set. Gini dan lanjut turun. Lalu di mana fase transisinya, Pak? Inilah yang kita namakan nih, garis inilah. Ini terjadi transisi. Ya. Nah, kalau Anda mengambil support-support yang di sini, ini fase awal transisi ya, berarti kan di sini nih. 1 gitu kan, 2. Oke. Nah, tapi kadang-kadang kita suka nggak sadar. Kenapa? Yang tadi saya katakan, terlena dengan kenaikan di sini. Jadi kita pikir waktu terjadi koreksi di sini, yang di sini koreksi di sini, kita masih berpikir, oh yang sebelumnya juga segini. Yang sebelumnya juga dia cuma koreksi pendek, habis itu harganya naik lagi. Ya kan, kita pikir ini juga koreksi yang sifatnya sama seperti yang sebelumnya, ternyata tidak, gitu loh. Ini koreksi yang sifatnya sudah terjadi transisi gitu loh. Ya, dan ketika Anda main di sini berbahaya sekali. Ya, besar kemungkinan supportnya itu akan ditembus. Kenapa? Karena ingat loh, prinsip dari downtrend apa sih? Kalau downtrend kan begini kan, dia akan terus mencetak harga yang lebih rendah. Berarti kalau kita bicara mencetak harga lebih rendah, logikanya supportnya bakal ditembus. Kenapa? Karena harga harus mencetak level yang lebih rendah. Jadi dimanapun support yang Anda gambar akan ditembus. Nah, maka dari itu pahami teman-teman strukturnya. Misalnya gini, ya kita mengatakan, Pak, ini turunnya kesempatan. Ya kan? Kenapa? Karena yang sebelum-sebelumnya itu turunnya juga habis turun naik lagi. Tapi kalau kita melihat ya, kalau Anda belajar dalam tentang struktur market gitu ya, beda loh turunnya. Perhatikan, ini turun di sini 1 kali ya. Ini 2 kali. Bisa kerasa nggak bedanya di mana? Turun yang ketiga itu dalam. Dia hampir menyamai bottom di sini. Ya, berarti apakah ini bisa Anda katakan sebagai koreksi? Belum tentu. Mana tahu ini memang gerakan primary dia, major turun dia. Ini panjang lagi lah kalau kita bahas, tapi ini ada sedikit saja selingan gitu ya, bahwa kita harus bisa pahami juga kalau turun itu turun seperti apa dulu nih. Ya, karena turun tuh bisa kita mengklasifikasikan tuh beda-beda. Meskipun sama-sama turun, tapi kalau kita belajar struktur market beda-beda, sifat turun tuh beda-beda. Ini juga turun loh. Benar nggak? Ini juga turun. Tapi apa yang membuat pembeda dengan 1 dan 2 dan 3 gitu. Nah, ini yang kalau Anda belajar dalam tentang price action ya, itu akan bisa bisa mendapat jawaban yang lebih jelas seperti itulah. Tapi intinya support yang Anda gambar ini juga bisa ketembus ketika Anda masuk ke dalam
fase transisi atau Anda berada di fase transisi dia. Ini sangat mungkin terjadi. Oke, sampai sini dulu teman-teman. Ada pertanyaan dulu nggak? Silakan kalau Anda yang mau bertanya, silakan kita open Q&A. Ya, itu singkat aja kok. Silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya. Oke, Pak Muhammad Kevin. Apakah bisa diketahui support kuat tidaknya sebelum terjadi pemantulan? Saya bisa katakan ya nggak bisa Pak, gitu ya. Kalau berdasarkan dari horizontal support ya agak susah Pak, karena kita membutuhkan referensi dulu kan, gitu. Ya, contoh misalnya gini, kita coba analisa market ya. Ada mau request nggak? Contoh sahamnya. Oke, kita bicara ini. Kita masuk yang lagi terjadi ini saham Mika. Oke, kita diskus sama-sama ya. Di sini aja deh. Oke. Kita bisa mendapatkan satu level support di sini. Ya, kita tes dulu nih dari yang sebelumnya deh. Saya akan cut dulu chartnya. Ya. Ini bisa nggak kita gambar sebagai level support? Bisa ya? Kita majuin chartnya. Di break. Ingat loh, waktu di break yang kita khawatirkan apa? Kalau terjadi impulsif turun. Oke? Sekarang saya mau tanya. Kira-kira terjadi nggak tuh impulsif turunnya? Ini jelas tidak impulsif turunnya. Jadi waktu dia break di sini, harusnya kan turun begini toh. Yang terjadi apa? Pas dia turun, recovery. Kembali ke atas level supportnya. Ini saya katakan bukan breakout impulsif. Jadi kalau kita mengacu sama PowerPoint yang tadi di sini ya kan? Ini berarti masuknya yang kategori A. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, ini boleh nggak saya gambar sebagai level support? Boleh ya? Nah, kita lanjut. Lanjutin. Boom. Tuh. Ditembus ya. Tembus. Perhatikan, kita lihat bagaimana karakter setelah ditembus ya. Dar. Waktu ditembus, apa yang terjadi? Balik lagi kan? Satu kali, balik lagi. Dua kali, balik lagi. Ya toh? Berarti kan trennya turun. Tapi nggak strong downtrend. Ya kan? Kita next lagi ya. Ini boleh nggak kita bikin sebagai level support? Boleh ya. Next. Kita lihat. Majuin. Nah, ini support yang cukup kuat gitu ya. Tembus, apa yang terjadi? Balik lagi kan supportnya ya. Ditembus, balik lagi. Dapat lagi yang namanya moment recovery. Jadi setiap kali kita tutup mata beli support, harganya balik-balik lagi gitu. Jadi kasih lagi moment recovery. Oke? Nah, ini juga berarti kan level support lagi di sini ya. Nah, ini kan masih nahan harganya kan. Dan hari ini kan masih teruji gitu ya. Nah, artinya apa teman-teman? Kalau kita bicara karakter harga, ya kita menggunakan perspektif support yang terbentuk dari satu swing low dulu aja. Dari swing low yang downtrend-nya gitu ya. Tadi dari poin-poin yang ini, yang ini, yang ini. Ya kita lupakan dulu dari referensi yang belakang-belakangnya. Ya. Oke. Artinya apa teman-teman? Trennya turun, betul tren turun. Tetapi tidak dalam fase strong downtrend. Makanya setiap kali dia jebol support, ada recovery moment. Harganya masih bisa balik lagi ke atas level support. Sekarang Anda bandingkan dengan yang ini, misal Wika kemarin. Ya, nah rasakan di sini perbedaannya, gitu ya. Ini support bisa ya kita gambar dari swing yang di sini, bisa toh? Perhatikan, ditembus. Pasca tembus apa yang terjadi? Dihantam terus ke bawah. Benar ya? Lanjut lagi. Ini juga support nih. Betul ya? Ditembus. Apa yang terjadi berikutnya? Dihantam lagi ke bawah. Dihantam terus ke bawah. Nah, inilah yang saya katakan sebagai fase strong downtrend. Kalau Anda mencoba buy on weakness di sini, ini akan berbahaya.
Artinya apa teman-teman? Support kalau Anda menghadapi kondisi seperti ini misalnya. Kayak gini. Perhatikan ya. Ini kan supportnya di sini kan berarti toh. Ya, kita begini dulu. Ya kan? Berarti kan supportnya di sini. Nah, pertanyaannya, kalau kita tahu tren itu sedang dalam kondisi downtrend, sekali lagi saya katakan, kalau kita sudah melihat saham dalam kondisi downtrend, berarti logikanya apa sih? Dia kan akan bikin pola seperti ini. Berarti kemungkinan besar support ini pasti akan ditembus. Kenapa? Karena dia harus bikin lower low. Dia harus bikin level terendah yang lebih rendah lagi. Itulah kenapa waktu di saham Mika, perhatikan di sini, support yang kita gambar tuh di mana sih? Tuh, di bawah sini kan? Ya kan? Bukan yang di sini gitu loh, tapi yang di bawahnya. Kenapa? Karena strukturnya lagi downtrend. Saya nggak mau ngambil support di sini, mending agak bawahan lagi. Jadi kalau saya cari agak bawahan, kalaupun ditembus-tembus lagi, masih ada kesempatan saya untuk recovery dibandingkan saya harus ngambilnya di sini. Karena besar kemungkinan akan terjadi penembusan support karena dari tren yang sedang berlangsungnya gitu loh. Kenapa kita mengambil alasan Wika kita ambil di sini. Ya, bukan kita ambil di sini. Tadi kan di sini gambarnya kan, bukan di situ. Tapi kita ambil yang bawahnya lagi gitu. Karena kita melihat dari struktur harganya. Kita melihat dari price action-nya, kita lihat dari downtrend-nya gitu. Oke, sampai sini bisa dipahami teman-teman? Oke, kita lihat Hill. Perhatikan. Kita analisa dulu ya level support-nya. Ya. Ini kan support nih. Benar nggak? Ya kan? Ditembus, jedar, di break, ya kan? Kira-kira teman-teman, dari polanya nih, ya, ada potensi nggak transisi? Perhatikan, harganya kan lagi enak ya, lagi adem, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, gini kan? Tiba-tiba, boom, berarti satu poin, ada indikasi terjadi transisi tren. Ingat loh, ya. Berarti kalau sudah transisi tren, strategi terbaik apa teman-teman? Nanti itu akan dijelaskan. Membeli di support. Nah, bukan menunggu dia mantul dari support. Oke, sekarang gini. Ini harga turun. Berarti kan dia masuk dalam kategori yang ini toh, yang sebelah kanan ya, yang impulsif turun dalam kan. Berarti pertanyaan satu, sampai sejauh mana impulsifnya? Benar toh? Nah, saya biasa menggunakan parameter menggunakan Fibonacci dan lain sebagainya. Tapi kalau kita menggunakan perspektifnya support ini kan juga bisa. Tuh. Benar nggak? Ini ada resistance become support. Oke. Nah, sekarang saya akan coba menggunakan cara yang bisa kita lakukan ya. Oh, sorry. Oke, saya bisa mendapatkan satu area support itu di sini. Ini enak nih. Ini dapat ini ya, kita dapat langsung case study-nya ya. Oke, ini kita dapat area support. Ya, saya ambil lagi di sini. Oke, jadi saya akan hapus ininya. Jangan dipaksa teman-teman ya, kalau nggak paham bacanya nggak apa-apa. Yang penting kita pahami dulu esensinya gitu ya. Oke, ini Samil cenderung sudah berada di area support-nya. Setuju ya? Pertanyaan saya satu, teman-teman. Sederhana sekali pertanyaan saya. Ini ada satu level support di area 9 berapa nih? 960 sampai dengan 990. Dan ini support yang valid ya, artinya benar lah supportnya gitu ya. Nah, pertanyaan saya satu, apakah Anda mau beli pas dia waktu masuk Anda hantam, atau menunggu terjadi pantulan dulu untuk konfirmasi supportnya valid? Silakan dijawab teman-teman. Pasti beda-beda jawabannya dengan gambar yang sama. Kira-kira lebih baik Anda menunggu dia ada pantulan atau langsung spekulasi masuk aja? Atau menunggu konfirmasi dari terbentuknya bottom-nya? Oke, menunggu. Ada yang mau langsung masuk? Spekulasi masuk. Ada lagi? Ya.
Oke, saya mau tanya, kalau misalnya Anda besok langsung hantam hill tanpa menunggu konfirmasi, resikonya apa teman-teman? Kalau langsung dibanting ke bawah, ya kan? Dibanting dalam satu gerakan ke bawah. Tapi kalau Anda menunggu terjadinya swing low, ada resikonya nggak? Ada loh. Apa resikonya? Sekarang gini, kalau kita bicara polanya downtrend, berarti kan logikanya kan dia bakal bikin primary, ya kan? Naik, turun. Kalau kita nunggu dia naik dulu, let's say lah di sini naiknya nih, ini kan udah telat. Kenapa? Karena kalau downtrend, kenaikannya pendek. Mungkin Anda cuma untung 1-2 hari, besoknya jedar. ARB. Pernah nggak mengalami kayak gitu? Wah, ada support nih, confirm, beli gitu kan, dan jadi swing low-nya gitu kan, 1-2%, 3% dapatlah 1-2 hari profit. Ditahan, dibanting BEP, ya yang tadinya profit jadi BEP, minus, berharap naik, makin minus, akhirnya berujung dengan pasrah, berserah diri. Pernah nggak? Ya, jadi menunggu juga swing low itu udah hilang momen gitu loh. Kenapa? Karena kenaikan dalam downtrend kan cuma terbatas gitu loh. Ya makanya itu pilihan. Ya kita nggak akan bahas dalam di sana, tetapi Anda bisa memahami logikanya gitu ya dari studi-studi case ini. Ya dan saya pribadi kita lihat Hill, dia berada di support dan sekarang sahamnya sudah berada di dia punya indikator stokastik sudah berada di area oversold. Maka saya bisa katakan ada potensi ini memang bottomnya. Saya bilang potensi ya, bukan berarti pasti gitu loh. Ya ada potensi ini memang bottomnya, gitu. Ya. Nah pertanyaannya, waktu dia jadi bottom, let's say lah kita katakan dia jadi bottom di sini. Pertanyaan satu, apakah ya setelah terjadi bottoming dia bisa manuver ke atas terus? Itu yang menjadi pertanyaan berikutnya gitu kan. Tapi yang pasti kita bahas dulu nih, jadi nggak bottomnya? Jangan dulu mikir bakal begini, bottomnya belum belum jadi gitu kan? Ya kita cross check dulu nanti 1 hari 2 hari seminggu ke depan gitu misalnya kan selama 7 candle ke depan jadi nggak bottomnya gitu. Paham ya teman-teman? Ya ada caranya. Itu makanya di IAT itu kan kita ada bottom fishing ya, teknik untuk beli di support. Dan for information juga kita lagi siapkan satu robot Telegram pertama ya, saya pikir pertama di Indonesia ini ya, robot Telegram Plus Action. Jadi kita akan gambarkan gambar-gambar supportnya langsung jelas gitu. Dan ada coding-codingnya. Ya ada trend line-nya lengkap semua. Itu kita lagi proses building ya, kita lagi proses bangun robot tersebut. Saya harap itu bisa nanti bantu kita. Jadi tinggal ketik Hill langsung muncul gambar supportnya. Dan ada gambar trend line-nya gitu ya, seperti itu. Itu yang saya lagi bikin inovasi buat teman-teman supaya Anda bisa bisa lebih enak lagi di dalam melakukan aktivitas tradingnya seperti itu. Oke, tapi buat saya menurut judgement saya ada kemungkinan Hill ini akan bikin bottom gitu. Seperti itu. Oke. Ada lagi yang mau tanya lagi case lain? TWR. Nah, ini menarik nih, TWR. Oke. Kemarin TWR jadi ya bottomnya kan, dibikin bottom gitu ya. Let's say misalnya ini supportnya nih, saya bisa dapat langsung supportnya di sini. Nah, di situ ya. Perhatikan, kalau kita ulang chartnya, nah, ya, ini kan masih belum jadi dia punya swing low. Kalau kita bilang tunggu dulu Pak, tunggu naik misalnya kan. Nah, naik tuh. Ya, katakan Anda buy di sini misalnya. Saya berikan garis putus merah di sini ya. Apa yang terjadi berikutnya? Tuh, malah dikocok ke bawah gitu kan. Tapi kalau Anda yang nekat gitu kan, masuk pas lagi hitam-hitam begini masuk begitu kan pas di sini, ya masih profit. Masih aman posisinya gitu loh. Makanya saya katakan plus minus. Ya setiap trader analisanya sama, hasilnya bisa beda-beda actionnya gitu loh. Ya itu kenapa kita belajar itu kita belajar terus dari market dan saya pun sampai sekarang juga masih belajar terus dari market gitu. Ya, tinggal bagaimana kita punya kesiapan terhadap keputusan yang kita ambil. Ya kadang-kadang kalau kita nggak siap hanya karena ngikut-ngikut kiri kanan ya itu cukup berbahaya ya. Kita akan mendapatkan satu beban mental di situ. Ya kita akan bingung sendiri karena entry-nya juga nggak jelas gitu kan. Seperti itu. Kita nggak tahu apa resiko dari entry kita gitu loh. Itu cukup berbahaya. TOR menurut saya ini masih dalam proses pengujian support. Tapi kalau kita bicara sekali lagi kita bicara fasenya downtrend,
ada kemungkinan ini akan bikin bottom dulu, kemudian nanti akan kembali turun ke bawah. Kalau kita lihat dari polanya ya, pola downtrend-nya. Gitu. Oke, itu untuk TOR. Ada lagi teman-teman? Satu saham terakhir mungkin yang akan kita bahas. Ini pertanyaan bagus dari Pak Jeff. Jadi kalau punya barang mending jual pas recovery ya. Kalau dikasih Pak recovery-nya. Kan gitu kan? Kalau nggak dikasih gimana? Iya kan? Iya. Makanya Pak, saya lebih suka itu kalau lagi downtrend, saya nggak suka cari support yang ini nih. Kayak tower kan enak ya, ini kan turun, naik, turun. Kenapa sih kemarin nggak ada supportnya? Gitu. Kita kasih support kan di bawah sini toh, ya kan? Ya. Kalau kita beli di sini kan jelas, dia mulai transisi kan, yang tadinya naik, bener nggak? Yang tadinya lagi naik gitu kan, dia sudah mulai transisi gitu loh. Nah kalau dalam proses transisi itulah yang harusnya akan cukup berbahaya gitu. Ya. Dan ini ya kita bisa ditembus gitu kan. Ya. Nah, kalau saya sendiri, saya suka menyiapkan tuh minimal 2 level support. Gitu loh. Ya, minimal di situ. Jadi kita tahu nih selisih antara harga yang di atas sama di bawah. Gitu. Kayak tower kemarin kan kita harusnya bisa averaging down di bawah kan. Gitu. Ya, itu harusnya kita udah bisa mendapatkan recovery di sana. Makanya saya bilang tadi kalau dikasih recovery-nya. Makanya itulah teman-teman fungsinya money management gitu. Ya karena sejatinya kita nggak akan pernah tahu betul gitu. Ya nggak akan pernah tahu betul apa yang akan terjadi ke depannya gitu. Ya. Ini kalau nggak salah TOR juga dulu pernah masuk ya. Itu sudah diupdate ya Pak, TOR itu kalau nggak salah bottom fishing-nya. Apa si area supportnya. Nah ini dia nih. Ya. Nah ini contohnya teman-teman yang saya bilang tadi ya, robot telegram itu maksudnya ya. Jadi robot telegram itu artinya nanti ketika Anda ketik TOR langsung muncul gambar seperti ini. Ada semua lengkap kayak gini gambarnya. Ya, seperti itu. Oke, ada lagi teman-teman pertanyaannya? Oke, saham terakhir buka. Kalau nggak salah tuh buka kita pernah cari bottomnya Pak. Sebentar, di mana ya? Nah ini nih kalau nggak salah. Sebentar, sepertinya di layout yang satu lagi. Nah ini nih, saya pernah cari sini ya, kurang lebih buka. Ini kan jadi nih supportnya nih, ya kan? Nah pertanyaan tinggal apakah dia bisa terus manuver naik kan gitu, ya? Which is kalau kita bicara ini resistensinya gitu kan? Nah berarti kan pertanyaan berikutnya satu, apakah dia bisa break lanjut tembus dia punya level resistance di 760? Kan gitu kan? Buka ya, dan dia harus bisa keluar dari moving average untuk pembuktian memang adanya komitmen harga buka ini untuk uptrend gitu. Selama itu belum terjadi, jangan harap masih akan terus turun lagi gitu. Itu yang nanti kita lihat. Ya seberapa komit dia bisa terus naik dan dia bisa break dari 760-nya. Ya, kalau nggak bisa break malah false break ya udah memang benar-benar nggak akan naik gitu. Ya ini mungkin saham harapan banyak investor ya. Oke, saya pikir cukup ya teman-teman penjelasannya. Jadi sedikit saya berikan kesimpulan bahwa ini ada beberapa alasan ya di mana Anda harus bisa perhatikan dengan baik keempat alasan ini. Mungkin empat alasan ini yang menjadi alasan ya yang menjadi satu masalah kenapa selama ini support Anda selalu ditembus oleh pergerakan harga. Saya harap webinar ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan semoga Anda bisa terus make profit di pasar saham. Terima kasih semuanya. Selamat malam, sampai bertemu pada webinar berikutnya. See you guys.